Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okla Faiza dari kelas 2A Keperawatan Universitas Perdeko. Saya akan mewawancarai seorang perawat. Sebelum saya menggali informasi dari Bapak, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dulu? Adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wesaf Setia Putra, bisa dipanggil perawat L. Biasanya bekerja di UGD di Bukit Tinggi, di Nasional Bukit Tinggi. Sekian perkenalan dari saya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, selama Bapak bekerja, apa pengalaman yang paling berkesan dari Bapak? Kalau pengalaman dalam bekerja sebagai petugas kesehatan begitu banyak. Yang pertama, pengalaman yang bisa kita dapat itu kita bisa membantu orang, yaitu sesama manusia kalau membutuhkan perawatan medis seperti pasien-pasien kecelakaan, pasien-pasien melahirkan, pasien-pasien yang pokoknya butuh perawatan medis, dan kita merasa puas menolong sesama manusia. Kita harus ikhlas dalam menolong dan bekerja sesuai standar operasional. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, pemeriksaan penunjang itu apa sih Pak? Pemeriksaan penunjang sebenarnya itu pemeriksaan yang ditegaskan atau yang diperintahkan oleh dokter jaga atau dokter yang memeriksa pasien. Dari awalnya dokter memeriksa pemeriksaan fisik dulu, pemeriksaan pada pasien-pasien yang mau cek darah itu harus diperiksa semuanya dulu. Apa anamnesa yang kita dapat, baru nampak kemana arahnya pemeriksaan labor. Baiklah, pemeriksaan labor yaitu pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan sampel darah maupun urin atau jaringan-jaringan tubuh yang mau diperiksa. Dan banyak lagi pemeriksaan labor seperti pemeriksaan dahak atau untuk pemeriksaan PTA dan lain-lain, atau pemeriksaan feses juga ada. Penyakit yang dapat terdeteksi dari itu apa ya Pak? Dari pemeriksaan darah kita mulai ya. Kalau seandainya kita pemeriksaan labor darah, kita bisa memeriksa seperti darah lengkap. Banyak darah lengkap itu adalah darah rutin ya, seperti hemoglobin, leukosit, trombosit, hematokrit, semuanya bisa kita periksa dari lewat darah. Nah, terus pemeriksaan darah juga kita bisa periksa seperti fungsi hati, apakah pasien kita curigai DM, sakit gula, apakah kita mencurigai pasien ini pasien demam berdarah atau DHF, atau demam-demam lainnya seperti malaria, tifoid. Itu kita bisa dapat memeriksakan dari hasil darah, hasil labor darah. Tentunya juga kita sebelum memeriksakan darah, kita harus memeriksa pasiennya dulu. Apakah pasien ini periksanya darah lengkap saja atau perlu pemeriksaan labor lengkap sama kimia, itu fungsi hati, fungsi ginjal, banyak situ semuanya. Penyakit apa yang terdeteksi Pak? Kalau kita ngecek urin pipis pasien ya, kalau bisa kita dapat ngecek pasien pipis pagi yang bagusnya. Dari cek urin kita bisa melihat pasien-pasien yang ada klinis ISK, infeksi saluran kemih, atau penyakit diabetes, atau pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal. Itu bisa kita dapatkan dari cek urin. Selanjutnya ada lagi cek BTA. Kalau untuk cek BTA itu
biasanya pada pasien-pasien yang kita curigai penyakit paru seperti penyakit TBC ya, kita harus mengecek dahak pasien. Kalau bisa dahak pagi kan, itu kita dapat periksaan cek GTA untuk mencurigai pasien-pasien untuk yang dicurigai TBC. Jadi baiklah, jadi gini ya, dari pembicaraan kita yang singkat ini kita simpulkan kalau pemeriksaan labor itu tujuannya sudah jelas, satu, untuk menegakkan diagnosis pasiennya. Yang kedua bisa juga untuk check up, medical check up, untuk pemeriksaan yang untuk orang mau bekerja seperti yang sekarang ini, cek rapid, banyak kan, cek swab rapid COVID, itu untuk check up itu, atau labor-labor pemeriksaan penunjang seperti ronsen dada, ronsen paru, itu juga ada. Selain mencari penyakit, itulah tujuannya cek laboratorium. Jadi kegunaan cek laboratorium adalah untuk mengetahui keadaan pasien, untuk mengetahui diagnosa yang akan derita pasien. Dan sebenarnya penunjang ini adalah pendukung dari masalah-masalah yang sedang dialami dengan pasien. Seperti tadi kan, pasien yang gangguan ginjal, pasien-pasien yang sedang gangguan fungsi hati, pasien-pasien yang demam-demam berdarah atau demam tifoid atau demam malaria. Dari sana kita nampak melihat dari klinis pasien, kita tahu dari klinisnya kita mendapatkan dengan lapornya dengan DHF, atau pasien-pasien yang untuk cek urin bisa kita pastikan pasien dicurigai dengan pemakai narkoba, pemakai narkotika. Itulah dari pembicaraan kita hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya sebagai narasumber saya. Terima kasih atas